Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sih gambaran dalam relationship-nya kalian untuk di saat ini. Seperti biasa, sebelum Mari mulai bacaan, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harap kamu mampu bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Lanjut langsung ke pembacaan. Ini dia. Ada Nine of Cups di sana, kemudian ada energi dari The World Reverse. Berikut ada energi dari The Lovers di situ, kemudian energi dari Ten of Pentacles Reverse. Berikut ada energi dari Ace of Wands, kemudian hadir energi dari baik. Kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di situ. Nah, berikutnya ada ini dan kemudiannya ada di sini. Waduh, kamu adalah pasangan yang tidak dianggap ya. Kamu adalah pasangan yang untuk saat ini tuh sedang tidak dihargai. Ya, sedang tidak dia hormati gitu ya kalau melihat. Jadi kok kayaknya ada kecurangan yang saat ini sedang dilakukan oleh pasangannya kamu. Dia lebih kayak memilih orang lain dibandingkan dengan dirimu gitu ya. Jadi Mari bilang kamu adalah pasangan yang diabaikan. Walaupun pada kenyataannya hubungan kalian ini tuh sudah dalam ranah rumah tangga. Gitu ya. Kamu punya hak sebagai istri, sebagai suami untuk dihargai, dihormati, gitu ya, dirawat dan dijaga. Tapi haknya kamu itu nampaknya disetiain ya. Namun haknya kamu itu tuh nampaknya tidak diberikan oleh si pasangannya kamu untuk di saat-saat ini. Gitu loh. Ya. Dia malah kayak berlaku buruk sama kamu gitu ya kalau Mari lihat. Jadi ya sebenarnya kamu bisa aja itu memang kayak jadi makan hati ya. Ngeliat ya yang bebeknya kamu ini, lihat pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya, untung aja kamunya itu tuh cinta sama dia. Untung aja kamunya itu tuh sayang sama dia. Untung aja memang karakternya kamu itu tuh karakter orang yang lembut. Kalau tidak, kamu udah bisa nih ngajak dia perang Badar gitu ya. Kamu udah bisa tuh bikin tawuran ya dalam relationship kalian dengan bagaimana sikapnya dia. Gitu. Dan makin kesini memang Mari lihat kok makin buruk. Sebenarnya perangainya dia yang sudah tidak benar ini udah cukup lama ini awal mulanya gitu ya. Tapi tuh karena kebetulan kamunya itu tuh memang sayang benar sama dia, cinta betul sama dia, dan ada kedewasaannya kamu, kendali ini ya, kecerdasan emosionalnya kamu, Mari lihat sudah cukup mumpuni di sini gitu loh. Makanya di dalam hubungan kalian jarang itu ya terjadi perang tempur gitu ya, jarang. Karena kamu yang lebih banyak menahan diri. Gitu. Memang mungkin kamu bisa-bisa memilih untuk gagal. Nah, ini ya, ingat, kamu yang memilih untuk gagal mempertahankan kestabilan nilai dari relationship ini. Ya. Kenapa Mari bilang ini tuh kamu memilih untuk gagal? Sebab gini, ada pertimbangannya kamu gitu loh. Ada pertimbangannya kamu karena kamu juga sayang dan cinta kepada dirimu sendiri, sementara hubungan dengan dia sudah hubungan yang toksik gitu ya. Makanya Mari nampak kamu kayak memilih untuk menyerah, kamu memilih untuk mundur ya dari hubungan ini. Gitu loh. Jadi kok kayaknya ya ya kamu juga kayak gak maksa ya. Kamu gak maksa, mestinya keadaan yang baik dan benar itu tuh begini. Sikap yang baik dan benar itu tuh seperti ini. Ya. Malah lihat kamu untuk di saat-saat sekarang itu tuh gak mau maksa gitu loh. Malah bisa, kamu yang kayak menghargai aja sudah gitu ya. Oh iya, dia memang keadaannya, dia memang modelnya ya lagi kayak gitu. Keadaan dengan dia ya lagi seperti ini.
Jadi mari bilang kamu lebih kayak memilih legowo ya, ridho gitu loh, menerima ya udah lagi begini dia kondisinya, gitu loh. Karena mari bilang sebenarnya relationship kalian sedang tidak stabil ini, sedang tidak dalam posisi yang terbaik ya, sebagaimana sebuah gambaran hubungan. Lah orang pasangannya kamu itu mencela-menceleh, kan seperti itu. Nah kalau kamu menjadi single fighter di sini, malah bisa aja menurut kamu, oh kok kayaknya nggak bijaksana juga ya, gitu. Bisa-bisa ketidakbijaksanaan karena ya kamu jadinya tidak adil ke dirimu. Soalnya kalau menjadi single fighter dalam sebuah relationship, ceritanya itu tuh berat, gitu loh. Nah, jadi ketika dia mencela-mencela dalam hubungan kalian, maka kamu pun akhirnya jadi ya udah mundur gitu. Kalau mari lihat ya, mundur. Kamu memberikan jarak aman antara dirimu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya memang kalau kalian berumah tangga, boleh-boleh akhirnya rumah tangga ini tuh jadi modelnya tuh nggak karu-karuan. Gitu ya. Tetapi tidak dalam bentuk kayak pertengkaran ya, keributan terus-terusan, enggak. Gitu loh. Cuman kamu kayak membiarkan si dianya itu tuh tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dia berfungsi, gitu loh. Dan kamu juga bisa menahan dirimu dari bagaimana fungsi yang terbaik yang seharusnya terjadi dari seorang pasangan. Nah, begitu ya. Jadi ya kayak memang boleh hubungan ini tuh cenderungnya dingin, gitu ya. Kalau mari lihat dingin. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kamunya pergi ya, meninggalkan dia. Maksudnya kayak contoh nih, tadinya kalian living together, entah karena kalian sudah berumah tangga ataupun ya begitulah style pacarannya kalian ya, living together. Bisa aja Marliat kamu di sini tuh minggat ya. Kamu pergi tinggalkan rumah. Kamu pergi tinggalkan huniannya kalian. Tempati bersama. Untuk beberapa gitu ya, beberapa kamu bukan meninggalkan dia tetapi memberikan jarak aman itu tuh dalam bentuk mengurangi interaksi dengan dia. Seperti itu ya. Nampak-nampaknya mari memang kayak ada langkah hidup baru gitu loh yang kamu lakukan belakangan hari ini. Contoh, tadinya udah terbiasa ini telepon dia, chatting dia. Akhirnya kamu kayak menahan diri untuk tidak sering chatting dia, telepon dia, atau bahkan meniadakan aktivitas chatting dia, telepon dia. Nah, gitu ya. Yang biasanya kamunya itu tuh minimal 1 kali seminggu ngapel ke rumahnya dia. Nah, di sini kamu bisa aja sudah tidak lagi. Gitu loh, belakangan hari ini. Kamu nggak datang untuk merepotkan dirinya menyambut kedatangan kamu, atau kamu juga tidak merepotkan dirimu harus datang berkunjung ke tempatnya dia gitu ya, di sana. Jadi ada gaya hidup baru yang mari nampak yang sedang kamu sesuaikan ya dirimu gitu loh kepada hal itu. Nah, di sana. Nah, beberapa bisa. Misalnya kalian masih pacaran ya di saat ini. Sempatnya tuh kamu kepikiran untuk melamar dia saja. Menjadi partner hidupnya kamu. Nah, tetapi karena melihat bagaimana dirinya gitu ya. Nah, kamu bisa akhirnya di situ tuh mengurungkan ya. Mengurungkan niatannya kamu untuk memilih dia menjadi pasangan hidupnya kamu. Nah, di situ ya. Nah, jadi kamu kayak menunda atau bahkan bisa ya tadi membatalkan ya, mengurungkan niatannya kamu untuk bermasa depan dengan si seseorang ini. Gitu loh. Tadinya kamunya itu tuh kayak mengusahakan betul biar rumah tangga ini tuh boleh berjalan sampai selama-lamanya hingga maut memisahkan. Nah, sekarang bisa aja kamu sudah mulai mencoba untuk beradaptasi ya.
kira-kiranya seperti apa jika hidupnya kamu di masa depan tidak ada dia lagi, gitu loh. Ya. Nah, jadi keberadaan dia dalam hidupnya kamu, malah di situ tuh sudah mulai kamu lemahkan ya di sana. Itu. Jadi mari bilang gini, kalau mode berjuang-berjuang, nampaknya tidak ada ya di saat-saat ini tuh dalam spiritnya kamu, dalam semangatnya kamu, gitu loh. Untuk berjuang itu tuh kok kayaknya enggak. Gitu. Bukannya kamu cemen, tidak. Tapi gitulah, ya. Ya mungkin kamu sudah kayak ngerasa umur udah enggak pantas ya. Kalau misalnya pakai acara berjuang-berjuangan dalam artian cinta, gitu ya, dalam artian hubungan asmara, gitu. Ya, dan boleh-boleh ada pilihan kamu yang lain untuk lebih penting lah ya, jika atensi ini, energi ini tuh mengalir kepada pekerjaannya aku aja lah, karirnya aku aja. Jadi energi berjuang untuk mengambil cinta, memperjuangkan keadaan biar sakinah mawaddah warohmah, dulu dipakai aja untuk kejar karir, ya jaga kesehatan, kembangin bisnis, ibadah dan sebagainya. Nah, gitu kalau mari nampak. Ini bukan karena kamu nggak cinta sama dia, cinta banget. Kalau soal perkara cinta itu tuh kamu cinta banget sama dia, kamu sayang banget sama dia. Cuman ya gitu, kamu bisa untuk menghandle ya perasaan cinta dan perasaan sayangnya kamu ini. Jadi sehingga andaikan pun kamu tidak dibalas cinta, tidak dibalas rasa sayangnya kamu oleh si dia, kamu nggak nuntut gitu loh. Kamu nggak ngerasa sedih gitu ya. Sehingga kamu menuntut, aduh kok jadinya aku ini tuh jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Mestinya dia tuh cinta balik dong sama aku gitu ya. Aku ini tuh udah bela-belain sayang sama dia, tapi dianya kenapa tidak gitu ya. Nah jadi kamu bisa di situ tuh mari bilang sih ya lebih tenang lah pokoknya. Walaupun keadaan tidak yang ideal ya, sebuah bentuk dari gambaran kebahagiaan seseorang ya, terutama dalam hubungan asmara gitu. Walaupun tidak ideal, tapi kamu mampu untuk tidak amarah gitu ya, tidak memiliki rasa amarah gitu loh. Jadi kayak semacam sudah gini pula ya, keegoisannya kamu itu tuh nampak-nampaknya mari bukannya tidak ada keegoisannya kamu, tapi tidak kamu tampilkan gitu loh dalam relationship ini. Gitu. Makanya ya kalau dia mau kayak gimana sikapnya, nampaknya mari kamu membebaskan ya, kamu mengizinkan di situ. Dia dengan pilihan-pilihan hidupnya dia. Itu loh, tanpa kamu marah-marah, itu balik lagi kata Mari. Kamu nggak marah-marah, gitu. Kamu nggak kecewa, tapi kamu nggak membiarkan dirimu larut dalam kekecewaan sehingga kamu harus bereaksi, gitu loh. Tidak. Mari bilang kamu lebih kayak memilih untuk merespon ya. Merespon itu tuh mengambil tindakan atau melakukan sebuah tindakan hasil dari perenungan gitu ya. Hasil dari kebijaksanaan, bukan reaktif. Reaktif itu kan gerak cepat, belum mikir, belum merasa, empati simpatinya ndak hidup gitu maksudnya. Tapi sudah ada tindakan yang diambil ya, yang biasanya itu tuh kalau reaktif itu tuh biasanya ya dalam kehidupan sosial itu tuh bisa kayak bikin keadaan itu tuh gaduh gitu. Nah, dan kamu tidak ada di ranah reaktif itu tadi. Itu loh. Dan memang kalau kamu banyak berharap kepada pasangannya kamu ini, niscaya mari lihat kamu akan kecewa di sini. Jadi memang menerima dia apa adanya, menerima keadaan apa adanya, itu tuh jauh lebih baik untuk kamu. Gitu loh. Karena mari lihat gini, dianya itu tuh bukannya tidak ingin bersama dengan kamu lagi ya. Kalau apakah ada keinginan untuk tetap bersama dengan kamu, maka mari bilang keinginan itu tuh ada. Tapi lagi-lagi hanya sebatas ada gitu loh. Tidak hadir dia dalam tindakan untuk
mencintai kamu, menyayangi kamu, menghargai kamu, ya, merawat dan menjaga hubungan kalian. Tidak hadir di sana energinya dia untuk di saat-saat ini. Gitu. Nampaknya Mari ini tuh lagi selingkuh ini pasangannya kamu ini. Mari bilang lagi selingkuh ini. Atau ya, ini udah jelas indikasi ada perselingkuhan di sana. Atau jangan-jangan kamu hanya sebatas pasangan selingkuhan. Gitu. Karena Mari bilang ini tuh pasangannya kamu tuh dia tidak single ini. Gitu ya. Apakah kamu sedang diselingkuhi ataukah kamu dijadikan selingkuhan? Antara dua itu aja nih posisinya kamu dalam hidupnya dia. Itu kalau Mari lihat. Dan yang ianya lagi-lagi, walaupun katakan kamu itu pasangan sah, tapi nampaknya kamu tidak prioritas untuk di saat-saat ini. Ada pria lain ataupun wanita lain yang itu tuh kayak menyita pikirannya dia, perasaannya dia, gitu ya. Kok dianya tuh lebih konsisten ke sana itu. Makanya Mari bilang kayak terjadi pengabaian. Pengabaian yang ya sudah sekian waktu inilah ya nampaknya kamu telah alami gitu loh. Tapi yang ianya kamu kayak bisa bersabar ya. Padahal ya perselingkuhannya dia itu tuh bisa aja kamu jadikan alasan untuk maki-maki dia gitu ya. Melakukan tindakan yang kayak bisa tanda petik menyakiti dia. Karena kamu menghukum dia. Gitu kan? Nah, tapi di sini kamu tuh tenang aja ya. Apakah memang masa-masa chaosnya kamu udah bisa kamu lampaui? Udah pernah kamu hadapi? Dan di saat ini tuh kamu sudah berhasil untuk menghadapinya gitu loh. Jadi nggak yang sedihan lagi, nggak marahan lagi gitu ya. Bisa-bisa di sana energinya. Gitu. Nah jadi ini tuh energi Aquarius yang memang benar-benar kalem ini kalau Mari nampak itu. Dan yang ianya ketika kamu juga anteng, nampaknya dia kayak ngerasa, wow aku bebas gitu loh. Nah jadi kayak seperti dia tidak punya konsekuensi dari apa yang menjadi tindakannya dia kepada kamu. Gitu. Ya menurut dia, loh kamu gak marah-marah kok. Nampaknya kamu gak keberatan juga kok. Gitu ya. Nah jadi nampaknya kemurahan hatinya kamu kepada dia, kesabarannya kamu ke dia, kedewasaannya kamu ke dia, ditangkap oleh seseorang ini tuh sebagai kartu izin gitu ya, sebagai tindakan mengizinkan dia, sikapnya suka-suka hatinya dia ke kamu gitu. Nah kalau ternyata kamunya itu tuh, kamu harus cari tahu dulu ya ini statusnya si pasangannya kamu ini. Apakah jelas indikasinya seperti yang Mari sampaikan tadi, bahwa ini bukan hanya kamu satu-satunya orang dalam dunia asmaranya dia. Jika jawabannya adalah iya nanti setelah kamu cari tahu, kalau boleh Mari sarankan memang tinggalkan orang ini. Gitu ya, karena kamu bisa hanya akan jadi apa ya, kamu wasting time. Gitu loh. Dia hanya mau icip-icip aja itu, sensasi-sensasi dengan dirimu. Gitu. Tak ada niatan baiknya dia, masih belum ada ya, masih belum ada niatan baiknya dia. Jadi kayak semacam ya kamu hanya jadi kekasih aja lah, atau kamu jadi, maaf bahasanya Mari mungkin agak kasar, sorry ya. Kamu hanya sebatas kayak hiburan bagi dia saja itu. Kalau Mari lihat. Hanya sebatas hiburan. Gitu. Tapi kalau kamu bisa bermain dalam skema hubungan casual, HTS, ya, kamu nggak muluk-muluk tentang masa depan dengan dia, monggo lah silakan, gitu. Tapi kalau sudah ada kayak niatannya kamu menjalani sebuah hubungan, itu tuh dia ada dalam apa ya, dalam jaminan masa depan, gitu ya. Maka nampaknya Mari, kamu memang tidak bisa berharap kepada si seseorang ini. Setidaknya untuk di saat-saat sekarang. Memang ya ini bukan menjadi bacaan yang fix ya. Bisa aja kayak tahun depan dia jadinya mau serius sama kamu. Bisa aja sih. Tapi memang tidak mungkin bulan depan dia tiba-tiba jadi mau bener aja jalanin dengan kamu. Belum. Ini butuh waktu yang cukup lama ini. Baru dia bisa punya perubahan secara energi. Yang tadinya hanya jadiin kamu iseng-iseng doang, akhirnya mau ngegarap serius gitu ya. Itu bisa, tapi
Tidak dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tidak. Mari bilang sih ini membutuhkan waktu tahunan ya, gitu. Setidaknya lepas dari 9 bulan ya. Udah kayak hitungan kehamilan ya. Begitu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn Pisces, ada energi dari Libra, Taurus, kemudian ada energi dari Aries, kemudian Scorpio di sana, Virgo hadir. Berikut energi dari Sagittarius, Aries ada di sini, Leo ada, Virgo, Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.